Halo Mas Imron. Halo. Ya, benerin kameranya. Sebentar. Terima kasih Mas Imron atas waktunya ya. Eh, Kemarin sempat ngundang Mas Imron, saya dapat nomor dari Mas Regi gitu ya. Katanya langsung kayaknya yang paling apa pas gitu ya dan apa menguasai dengan tema kali ini adalah Mas Imron. Makanya kami sangat senang sekali kami dari The Indonesian Institute Public Policy Research eh, memiliki program-program gitu ya Mas yang terkait dengan bagaimana kajian kebijakan itu dapat dipahami dan juga dapat dilihat oleh publik sebagai apa ya kayak semacam pendidikan publik gitu seperti itu. Jadi ada isu-isu yang lagi hangat kita coba untuk diskusikan gitu dengan para ahlinya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita coba akan membicarakan topik yang sebenarnya mungkin bisa jadi orang masih banyak yang awam gitu ya terkait bagaimana penggunaan big data sebagai landasan pembuatan kebijakan Indonesia. Kalau beberapa waktu yang lalu kan banyak nih, sebenarnya banyak orang juga yang rame gitu ya terkait dengan kata big data itu sendiri gitu. Misalkan ada statement dari Pak Luhut yang menyatakan ada, oh ini berdasarkan big data. Gitu. Tapi sebenarnya big data itu sendiri apa sih dan juga manfaatnya untuk kebijakan. Nah, itu sih yang ingin kami bahas pada kesempatan siang ini gitu ya dengan Mas Imron gitu ya. Dan apa mungkin juga ya kita tidak akan banyak ke yang kasus yang kemarin ya perbincangan yang ramai kemarin, tapi lebih banyak bagaimana kita nantinya berdiskusi terkait penggunaan big data itu sendiri gitu. Nah, seperti yang juga eh, kami pernah melakukan riset gitu ya sebelumnya bahwa kami waktu itu riset tahun lalu bersama didukung oleh Freedom Respect itu terkait dengan penggunaan data gitu ya untuk pemilu gitu ya dan ternyata memang eh, penggunaan open data dalam pemilu itu juga menghadapi beberapa tantangan seperti yang kami temui bahwa selain infrastruktur tapi juga sumber daya manusia gitu. Padahal eh, penggunaan data itu sendiri, terutama data yang sifatnya digital gitu ya, itu sangat mempermudah gitu bagi pengambil kebijakan gitu ya. Nah, itu baru kasus di kepemiluan gitu ya, yang kami lakukan riset di tahun lalu. Nah, bagaimana dengan aspek-aspek yang lain dari pemerintahan yang lain? Apakah itu nantinya pelayanan publik bisa terlayani dengan baik itu publik atau dari segi bisnisnya seperti apa? Artinya kan sebenarnya pemerintah ini kan juga bukan hanya mengelola data bagi pelayanan publik, tapi juga bagi masyarakat bisnis juga juga termasuk di dalamnya gitu. Nah, kita pada kesempatan siang hari ini coba mendiskusikan itu gitu, Mas Imron. Eh, Tanpa berpanjang mungkin kita santai aja gitu, Mas Imron. Eh, Diskusinya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kemarin yang saya sampaikan di Tor gitu ya, ada 3 pertanyaan mungkin Mas Imron bisa ya sharing lah bersama kami gitu ya terkait dengan bagaimana praktik penggunaan big data Indonesia, terutama bagaimana data bot yang lakukan gitu ya, terus praktik-praktiknya pengalaman data bot sendiri gitu ya, terus kemudian tantangan dan juga peluang big data yang paling penting adalah peluang big data untuk pembuatan kebijakan publik gitu. Jadi eh, itu Mas Imron. Ya Iya, waktu mungkin mungkin diskusi. waktu dipersilakan. Udah saya ini aja. Jadi mungkin yang pertama tadi saya mencoba mengulang kembali gitu ya bahwa sebenarnya pengertian big data itu apa gitu ya. Jadi
Ini sebenarnya asal muasalnya benar-benar masalah teknis sih. Jadi big data itu timbul karena memang secara teknologi pada satu waktu itu sulit sekali kemudian kita bisa mengolah data yang jumlahnya sangat besar. Sangat besar tuh berapa sih itu secara tradisional gitu, data itu dianggap besar sekali kalau sekarang mungkin begitu dia jumlahnya di atas 1 petabyte gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, tapi kemudian begitu masalah teknis itu bisa dipecahkan gitu ya, dengan waktu itu sebenarnya dipecahkannya secara organik karena tanpa disengaja gitu. Kemudian ada banyak sekali startup teknologi yang memang kemudian punya kebutuhan mengolah data dalam jumlah besar, sehingga dan kebanyakan startup teknologi ini bukan perusahaan besar ya aslinya awalnya, sehingga mereka kemudian berusaha mencari cara untuk bisa mengolah data ini dengan menggunakan infrastruktur yang lebih apa ya, lebih affordable gitu. Uh, Maka kemudian muncullah teknologi-teknologi yang memungkinkan kita akhirnya bisa mengolah data dalam jumlah besar tersebut secara ekonomis. Itu penting ya. Jadi karena dari dulu sebenarnya bisa aja mengolah data besar, cuman tidak seekonomis sekarang lah ya. Karena teknologinya masih butuh apa namanya peralatan yang sangat proprietary dan sebagainya. Nah kemudian tahun awal 2000-an itu teknologinya dikembangkan yang memungkinkan kita bisa mengolah data itu dengan infrastruktur yang relatif lebih ekonomis gitu. Nah, tapi sebenarnya yang menarik adalah kemudian bagaimana data jumlah besar itu digunakan. Sebenarnya mungkin dalam konteks kebijakan itu ada beberapa layer gitu ya. Barangkali bagaimana data itu dipergunakan. Sebenarnya yang pertama mungkin dalam konteks itu dari pembuatan policy atau perencanaan gitu ya. Nah itu kan berarti sebenarnya data besar itu jadi gini, kalau dulu mungkin supaya data itu bisa diolah dan dicerna untuk kemudian diambil sebagai panduan untuk bikin keputusan, biasanya data itu diagregat dulu gitu ya. Setelah diagregat lalu kemudian dibikinlah apa namanya model gitu yang kemudian bisa menjadi guidance untuk pengambilan keputusan. Kalaupun misalnya kita nggak punya data dalam jumlah besar, maka yang biasa dilakukan juga dulu adalah melakukan sampling gitu ya, karena kita misalnya butuh cara yang ekonomis juga gitu. Nah sebenarnya big data ini kemudian menjadi available juga bukan hanya terhadap teknologi pengolahannya, karena kemudian teknologi yang penting juga adalah teknologi akuisisi datanya sendiri. Karena kalau dulu kan sebenarnya kenapa sampling itu dilakukan, karena untuk dapat data populasi itu sangat mahal. Ya contohnya sampai sekarang aja kita hanya melakukan sensus di Indonesia itu 10 tahun sekali kan. Sisanya di antara tahun itu ya melakukan apa namanya pendekatan lah ya, pendekatan statistik gitu ya. Artinya kenapa? Karena untuk bikin sensus ya mahal. Tapi dengan adanya apa namanya transformasi digital, apalagi setelah pandemi gitu ya, maka akses terhadap apa namanya mekanisme input digital juga makin mudah, sehingga memungkinkan kita bisa mengambil data dari jumlah populasi yang cukup besar itu. Jadi seperti itu barangkali. Jadi mungkin apa? Nah, cuman kan gini, sebelum harus dibangun juga bangunan teori juga yang harus menyertai itu gitu. Karena kita sudah lama terbiasa mengambil keputusan berdasarkan data sampling gitu kan. Nah, pada saat kita mempunyai data populasi itu juga harus dilihat bahwa belum tentu itu juga mewakili gitu, karena saat ini kan masih ada kendala bahwa data yang dikumpulkan itu mau tidak mau dari subjek yang punya akses ke digital gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Jadi kita belum bisa, kecuali kalau Indonesia memang 100% sudah apa coverage digitalnya sudah terpenuhi gitu ya. Artinya kita baru bisa menganggap bahwa itu populasi sepenuhnya. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya pada saat kita kemudian mengambil data yang asalnya dari digital, ya populasi itu belum bisa sepenuhnya dikatakan merupakan representasi dari total populasi di Indonesia gitu ya.
Jadi mungkin P aksen lah, belum P-nya gitu. Oleh karena itu juga harus ada mekanisme yang statistik yang kemudian harus dilakukan untuk membuat itu bisa representatif gitu. Dan itu banyak sekali tergantung dari masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi memang harus ada keberhati-hatian karena secara matematis bukan berarti datanya jumlah banyak itu artinya makin representatif, tapi kalau jumlah datanya memang banyak gitu ya, tapi dia masih belum juga secara statistik itu merupakan representasi dari keseluruhan, ya tetap aja tidak representatif gitu. Saya bercontoh misalnya misalnya beginilah, di Indonesia ada 20, nah ada banyak pulau besar gitu ya. Terus misalnya pemakai digitalnya hanya di Pulau Jawa gitu, yang lain-lainnya sedikit. Maka walaupun kita punya data terhadap keseluruhan orang di Pulau Jawa, kan tidak berarti itu representasi seluruh Indonesia. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin itu untuk dalam kondisi kebijakan gitu ya. Nah, yang juga sebenarnya pada saat orang ngomong big data seringkali itu hanya di kepala kebanyakan orang yang namanya big data itu adalah data sosial media misalnya atau data apa namanya online news gitu ya. Itu memang data yang cukup besar, tapi tidak hanya itu. Jadi ada banyak data lain yang sebenarnya penting juga, makin lama makin available gitu, yang bisa kita manfaatkan untuk banyak hal gitu, dalam konteks kebijakan. Databot misalnya ada satu waktu gitu pernah menjadi partnernya dari Puslab Jakarta yang merupakan salah satu lembaga riset big data yang di bawah apa namanya UN ya. Dan waktu itu Jakarta tuh salah satu dari 4 kalau nggak salah atau 5 Puslab di dunia gitu. Dan mereka banyak sekali melakukan riset menggunakan big data untuk macam-macam, misalnya waktu itu data dari sosial media untuk prediksi apa namanya banjir misalnya, atau data ATM misalnya sebagai proksi dari tingkat apa namanya ekonomi gitu ya, atau bahkan juga ada beberapa riset juga yang menggunakan apa data satelit, jadi seberapa terang dan gelap daerah tersebut pada malam hari itu juga bisa, ternyata bisa juga merupakan proksi dari apa tingkat ekonomi di wilayah tersebut gitu. Jadi sebenarnya big data itu tidak hanya sosial media, bisa apa aja. Dan saat ini contohnya data besar yang makin lama makin murah dan makin available adalah data satelit misalnya. Lalu data IoT, IoT itu ya bisa macam-macam. Udah banyak sekali wearables yang ada di Indonesia ya, CCTV misalnya, demikian juga weather station, demikian juga sensor-sensor yang mungkin makin lama makin banyak dipasang di mobil misalnya, GPS dan sebagainya. Lalu data telco, dari data telco itu mungkin selain data mereka browsing kemana, tapi kan juga bisa dilihat data mobility-nya ya, bisa dari GPS maupun dari apa triangulation posisi mereka dari BTS terdekat misalnya. Jadi sebenarnya potensi data itu banyak, dan bisa terbayang bahwa yaitu begitu data itu diolah gitu, mungkin dia bisa membantu pemerintah untuk bisa menggambarkan sebenarnya situasi itu seperti apa sih. Misalnya mungkin sekarang ini misalnya dari data Peduli Lindungi gitu ya. Nah, itu kan harusnya bisa melihat juga sebaran apa namanya penyebaran virus seperti apa, dan bisa dibikin model untuk bisa prediksi dan sebagainya gitu. Ini dari konteks apa namanya perencanaan dan pembuatan policy dulu ya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga lebih dari itu. Kalau misalnya kemudian kita bisa punya akses data ke sensor-sensor yang real time, saya pikir kayak kemarin kalau nggak salah polisi udah punya inovasi bahwa apa namanya bisa langsung menilang orang yang melanggar lampu lalu lintas gitu ya. Nah, itu kan juga penggunaan big data juga ya, digabung dengan artificial intelligence atau machine learning dalam hal ini untuk computer vision ya, untuk kemudian memberikan service yang lebih objektif dan lebih real time. Itu kan juga bentuk lain dari layanan pemerintah juga mungkin ya.
atau institusi Hmm. pemerintah ya. Saya pikir dan ini sebenarnya tidak hanya pemerintah pusat sih, saya ingat kalau nggak salah di Bojonegoro dulu mereka punya banyak sekali inisiatif untuk ngumpulin data, kalau nggak salah punya hampir Angin, puluhan, ya. iya puluhan dashboard, dan itu kemudian dipergunakan oleh Pemdanya untuk memberikan warning misalnya terhadap potensi banjir atau di wilayah tersebut dan sebagainya untuk keperluan pertanian. Itu kan juga bentuk lain dari penggunaan big data yang tidak hanya untuk policy tapi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan gitu. Contohnya gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ada banyak layer gitu. Big data itu bisa dipergunakan gitu. Dan tidak Oke. hanya sosial media. Bahkan kalau saya sih mungkin akan berusaha menghindari sosial media gitu ya. Karena itu tadi terus terang kita coverage kita masih belum sepenuhnya apa namanya mengcover seluruh wilayah kan. Bisa ditanya ke Hmm. Kominfo kalau nggak salah masih ada ribuan desa yang gara-gara pandemi ini dan kemarin jadi ketahuan bahwa masih banyak ribuan desa yang nggak punya akses internet ya. Hmm. Ya, artinya kalaupun dengan sosial media itu akan sangat susah gitu ya Mas mengidentifikasi data itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan satu orang memiliki banyak akun misalkan itu kan agak susah gitu dibanding kalau kita tadi bagaimana mendapatkan data yang sifatnya apa yang sudah ada gitu di keseharian kita misalnya tadi penggunaan peduli lindungi gitu ya itu kan bagaimana perilaku masyarakat itu bisa terlihat kan di situ kan dibanding kalau kita misalkan menyampaikan pada data di sosial media akun-akun gitu kan satu orang bisa bisa punya 5 akun misalkan itu kan sangat sangat ini ya sangat 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 susah gitu untuk identifikasi tapi kalau Ya, ya sebenarnya sih masing-masing data punya challenge-nya sendiri-sendiri. Karena itu tadi kan, ini kan sesuatu yang baru ya. Dulu kita kenalnya hanya P atau F misalnya gitu. Jadi yang biasanya dipikirin kan metode samplingnya bagaimana supaya kita bisa dengan apa namanya supaya kita bisa mengcover distribusi dari si data tersebut gitu ya. Nah pada saat ini yang penting sebenarnya gini, kalau soal bisa atau enggak, secara matematis semuanya dimungkinkan. Tapi yang tidak boleh adalah mengeneralisir gitu. Nah repotnya ini kan karena ini barang baru, jadi eh, gini gimana ya bilang. Jadi banyak sekali kemudian jadi analis amatiran gitu yang kemudian bikin analisa gitu. Tapi mungkin apa, pengetahuan statistiknya minim gitu. Jadi yang kemudian disampaikan itu sebuah kesimpulan yang sebenarnya bias gitu, tidak mewakili keseluruhan. Nah itu aja yang mesti kita sebagai konsumen dari data itu harus dari apa analisa terhadap data tersebut harus hati-hati gitu. Semua dimungkinkan, artinya kan semua yang penting kan bahwa caranya harus benar gitu. Seperti tadi kalau misalnya itu walaupun itu data populasi tapi populasi yang sebenarnya belum mewakili populasi yang lebih luas ya itu harus disampaikan kan seperti gini misalnya kita mau bilang kesimpulannya oh ternyata berdasarkan data peduli lindungi gitu ya mobilitas orang di Jakarta itu berubah gitu. Nah itu kan mesti jelas bahwa ini bukan mobilitas penduduk Jakarta yang berubah ya mobilitas orang yang mendownload dan memasang peduli lindungi ya betul betul gitu. betul Jadi itu nggak bisa disamakan gitu. Kita harus bikin tes secara statistik dulu untuk kemudian bisa memastikan gitu apakah populasi ini sebenarnya mirip atau enggak. Dan bisa jadi mirip juga, bisa jadi enggak gitu. Tapi artinya kan kita mesti punya akses terhadap populasi Jakarta yang keseluruhan tadi, bukan hanya yang kemudian mengklaim bahwa datanya dari Peduli Lindungi, tapi mengklaim bahwa ini data penduduk Jakarta. Nah itu yang kesalahan-kesalahan statistik seperti ini yang tidak boleh dilakukan. Apakah kemudian kita bisa menggunakan data itu sebagai proxy? Bisa, kan ada banyak caranya juga di matematik. Ya, sama aja kayak kita memprediksi cyclical gitu kan, cyclical data atau data yang tidak balance misalnya. Kan ada cara-cara untuk membuat data itu semakin menjadi balance secara matematik ya. Tapi itu harus dilakukan. Dan kemudian juga semua
ukuran statistiknya harus disampaikan secara itu. Itu aja udah pertanyaan depannya. Jadi kalau ada yang menjawab itu secara statistik sudah pasti salah gitu. Gitu kan. Itu kita belum ngomong soal big data nih. Kita ngomong itu aja. Berapa sih rata-rata follower orang di sosial media? Kenapa itu nggak ada jawabannya? Karena asumsinya pada saat kita ngomong nilai rata-rata, which is diwakili oleh mean, median, atau modus, itu adalah merepresentasikan distribusi di mana di area tersebut kan. Nah kalau kita lihat distribusi dari jumlah follower di sosial media itu tidak ngikutin kurva normal gitu. Dia ngikutin kurva yang namanya power law gitu. Sehingga angka rata-rata itu baik mean, median gitu, even modusnya nggak ada artinya gitu. Karena power law itu kan ada paretonya. Jadi mungkin lebih ada artinya pada saat kita ngomong jadi nilai median di Pareto yang high followers misalnya para influencer sama yang orang-orang biasa kayak kita misalnya itu juga nanti subjek tuh dilihat lagi apakah distribusinya benar-benar Pareto atau power law atau jangan-jangan binomial dan sebagainya. Nah ini kan masalahnya kadang-kadang kan kemudian apalagi kalau di media ya seringkali kemudian ada itu tadi statement-statement yang kedengarannya saintifik tapi sebenarnya tidak saintifik. Cuman istilahnya aja saintifik gitu kayak rata-rata gitu. Tapi kan digunakan di tempat yang salah. Jadi sebenarnya itu statementnya nggak beda jauh sama statement dari dukun gitu. Bukan tidak saintifik, kedengarannya aja saintifik. Atau memang akhirnya kendalanya ketika itu dijadikan data, kita ngomong yang menjadi dasar dulu gitu, tadi Mas Imron katakan gitu kan, jadi dasar dulu bahwa data itu sebenarnya jika dilihat dengan baik gitu ya, baik itu secara dia taat secara metodologi dan hasilnya juga cukup baik gitu ya, belum tentu juga bisa di apa ya, di istilahnya dikunyah gitu ya oleh para mengambil kebijakan itu juga dengan baik juga seperti itu. Tergantung juga dia menganalisa datanya. Kadang-kadang ada juga yang melihatnya untuk misalkan kepentingan tertentu misalkan itu ya bisa jadi ada hal-hal yang itu menjadi persoalan gitu melihatnya. Kenapa misalkan banyak pertanyaan gini Mas, kenapa sih kita selalu pertanyaan publik dan awam gitu ya, publik dan orang awam gitu ya, kenapa sih kita misalkan selalu impor bahan pakan misalkan, atau padahal kalau misalkan itu kan kita udah punya datanya, misalkan di pertanian gitu kan, yang tadi Mas Imron sampaikan di data pertanian kan sebenarnya udah bisa nah tapi kenapa hal itu bisa memunculkan kebijakan yang sebenarnya seharusnya bisa diantisipasi gitu. Itu kira-kira kenapa Mas Imron ya? Ya ini sebenarnya sih masalah yang tidak hanya ada di big data ya, di data apapun juga. Artinya gini, transparansi terhadap asal-usul dari data itu juga penting gitu. Baru kita bisa kemudian menilainya apple to apple gitu. Karena kan di dalam pengolahan data itu ada banyak masalah ya. Artinya kebersihan data itu sendiri, quality-nya gitu kan. Lalu bagaimana perspektif melihat data, itu kan ada banyak cara juga melihat data. Jadi bisa macam-macam. Pertama, data yang dipakai memang berbeda gitu. Ya apa ya? Saya ingat sekali dulu bertahun-tahun misalnya berapa sih lahan produktif kita itu data dari Kementerian Pertanian dan BPS saja bedanya tuh nggak main-main gitu. Kalau nggak salah dari 80 juta, yang satu lagi 50 juta. Beda 30 juta itu bukan error itu beda negara ya. Nah masalahnya kan kita nggak bisa bilang mana yang benar kalau misalnya nggak ada transparansi dari kedua instansi tersebut, ini datanya didapat dari mana. Artinya kalau ada kesepakatan memang sumber datanya yang sama, baru kemudian kita tinggal lihat apakah ada cara untuk
menerjemahkan data itu yang sama atau berbeda gitu. Misalnya kalau misalnya semuanya pakai data dari satelit yang sama gitu ya. Terus kemudian mereka bilang, oh lahan produktif itu dilihat dari misalnya gitu, dari misalnya istilah teknis di satelitnya dari NDVI-nya misalnya. Apakah dia dari situ bisa dilihat jenis tanamannya gitu misalnya ya. Lalu metode untuk melihat pinggiran batas-batas wilayahnya itu disepakati sama. Harusnya sih kalau misalnya sumbernya sama, metodologinya kemudian dirundingkan gitu, dan diumumkan secara transparan, maka orang bisa mengecek ulang. Jadi kan karena gini, kalau misalnya di situ aja kita udah nggak transparan dan nggak sepakat, ya susah juga kemudian. Karena tahapan berikutnya yang lebih krusial kan setelah datanya sama gitu ya, lalu metodologinya juga disepakati atau transparan juga, baru setelah itu berdasarkan analisa kemudian kita ngomong, kemudian masuk ke tahapan analisa pemodelan dan sebagainya, di mana kemudian dari situ diharapkan bisa membantu kita untuk bikin keputusan gitu kan. Nah tapi kan seringkali yang terjadi kenapa ada ketidaksepahaman itu karena sebenarnya soalnya masing-masing pihak itu berargumen dengan data yang berbeda. Jadi ya akhirnya jadi debat kusir karena mereka tidak berdiskusi dari sudut pandang yang sama, data yang sama gitu. Jadi akhirnya yang sebenarnya diperdebatkan akhirnya boro-boro sampai kepada kesimpulan yang ini ya, yang akurat, tapi bahwa akhirnya adu klaim aja bahwa data saya lebih benar dari yang lain. Tapi kan memang itu harus disepakati, dan sebagai sebuah negara harusnya kita daripada berantem harusnya berkoalisi bagaimana caranya mikirin supaya kita bisa dapat data yang lebih mendekati realita lah ya. Karena memang pendekatannya beda, kayak Kementerian Perdagangan pasti ngelihatnya dari sudut pandang framework bahwa ada supply and demand ya, scarcity. Jadi artinya kalau harga naik itu karena supply nggak ada. Tapi kan dari sudut pandang lain, misalnya Kementerian Pertanian, karena mungkin dia lebih punya data produksi, beda lagi gitu penjelasannya. Nah ini yang jadi yang harusnya dilakukan sebenarnya adalah sebelum berantem soal kesimpulan, mending berantem soal kesepakatan mengenai menggunakan data dan approach yang sama gitu. Karena dari situlah baru kemudian bisa terjadi dialog yang produktif dan konstruktif ya. Gitu. Nah di big data ini sama juga, karena ini biar gimana pun orang suka lupa bahwa big data ini adalah new ventures gitu ya. Jadi sebenarnya tentunya banyak yang belum familiar tentang bagaimana sih caranya mengolah gitu kan. Dan di perkembangan teknologi ini juga sangat cepat, sehingga ada banyak cara untuk kemudian, karena mengolah data cukup banyak itu juga is another challenge ya. Jadi tidak mudah juga gitu. Tapi itu tadi kalau menurut saya yang kurang dilakukan di negara ini adalah transparansi sama ngobrol. Jadi dua itu harus dilakukan, transparansi terhadap segala sesuatu. Kedua, ngobrol gitu. Karena kan sebenarnya harusnya tujuannya satu kan, sama-sama kan. We should be the same boat harusnya. Padahal udah ada Perpres 1 data gitu ya Mas Imron ya, kalau nggak salah kita kan tahu ada Perpres 1 data yang udah dikeluarkan oleh pemerintah juga terkait bagaimana pengelolaan data itu sendiri gitu ya. Dan seharusnya itu ya saya nggak tahu juga bagaimana proses implementasinya, kayak tadi mungkin Mas Imron katakan gitu ya, mungkin penilaian kinerjanya itu mungkin beda-beda. Jadi tujuannya aja udah berbeda gitu. Kayak tadi kementerian tertentu dia tujuannya apa gitu kan, data penilaian kinerjanya dia gitu kan. Akhirnya datanya yang dipakai basicnya adalah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menuju ke tujuan kinerjanya mereka seperti itu. Nah, akhirnya ada perbedaan. Nah itu yang sebenarnya mungkin bisa jadi dibenahi gitu. Nah selain itu juga kami gitu ya di Indonesia Institute ketika kami melakukan riset di tahun 2018 juga di Mojokerto dan Pontianak terkait dengan data terbuka, di praktek data terbuka di Kota Pontianak dan Mojokerto.
Dan juga kemarin tahun lalu ketika kami juga riset di data pemiluan di KPU, ada hal-hal yang sebenarnya hampir mirip-mirip persoalannya gitu. Ya tadi apa orang itu melihatnya berbeda-beda gitu. Kayak tadi yang Mas Imron sampaikan. Terus yang kedua adalah bagaimana pengelolaan data, apalagi kalau bicara tentang big data gitu, kapasitas sumber daya manusia juga itu juga menjadi tantangan gitu. Dan terakhir adalah infrastruktur dan juga apa, dari pimpinan. Nah, apakah juga masih sama ketika praktek penggunaan big data gitu ya di Indonesia selama ini, apakah seperti itu atau ada hal lain yang mungkin kami masih belum melihat prakteknya gitu. Ya kalau menurut saya sih kita harus mulai dari apa yang sudah berusaha dilakukan ya, kayak inisiatif satu data, terus ada one map policy gitu ya. Saya sih setuju harusnya BPS itu, Badan Pusat Statistik itu jadi salah satu lembaga yang kemudian paling tidak mengumpulkan semua jenis data tersebut gitu. Dan sebenarnya mungkin selain menentukan siapa wali data, mengatur gitu kan, sekarang udah mulai itu diatur oleh BPS kan, di dalam setiap kementerian siapa sih sebenarnya wali data gitu ya, kemudian mungkin menyamakan apa metadata dan sebagainya sehingga mudah untuk bisa diintegrasikan. Tapi mungkin juga yang paling penting adalah memikirkan juga ada juga inisiatif untuk pemerintah memikirkan bagaimana caranya supaya apapun data yang dipunyai oleh semua orang di dalam semua departemen itu bisa di-share gitu. Instead of sekarang terlalu silo, masing-masing punya-punyaan gitu. Karena kan itu harusnya bisa di-share. Karena memang ini problem di semua banyak negara, tidak hanya Indonesia, bahkan negara sebesar Amerika pun juga masih punya banyak kesulitan begitu kita ngomong bagaimana mendemokratisasi akses terhadap data untuk kepentingan publik ya. Kayak Amerika tuh gagal total misalnya untuk bisa melink semua data healthcare-nya gitu karena di blok bahkan di Kongres di blok selalu di blok gitu ya. Kita tuh suka pikir Amerika paling maju, enggak juga. Makanya healthcare-nya jadi lumayan mahal karena nggak bisa dioptimis gitu berhubung datanya tidak transparan buat semua pihak gitu. Makanya kan kemarin Presiden Obama-nya bilang kalau kita mau belajar bagaimana mengolah data dari sisi government gitu, kita harus datang ke Estonia gitu kan, yang sebenarnya bukan negara. Tapi Estonia tuh paling tidak dia tidak punya banyak inisiatif macam-macam gitu. Tapi selama 25 tahun terakhir itu membangun yang namanya data exchange gitu ya. Jadi dia membangun sebuah mekanisme di mana semua data yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa ditukar, di-exchange kan, di-share gitu ke masing-masing departemen lain gitu, institusi lain itu. Terus kedua yang dia lakukan adalah benar-benar bikin yang namanya single identity gitu yang bisa dipakai untuk bisa mengkonsolidasikan semua data ini terkait baik entity maupun individu citizennya dia. Sampai segitu majunya dia sampai kita bisa apply jadi digital citizen di Estonia dalam hitungan jam aja kali ya setup bisnis itu. Tapi itu perjalanan yang tidak pendek, 25 tahun mereka mengupayakan itu. Tapi kan begitu infrastruktur itu ada gitu, makanya kemudian 99% layanan pemerintahnya tuh bisa dilakukan secara cepat gitu. Jadi proses digitalisasinya itu terjadi secara smooth gitu. Tapi bukan instan ya. Karena 25 tahun loh ini kita gitu. Bahkan segitu komprehensifnya data yang mereka bisa dapat gitu ya. Sehingga orang bayar pajak aja nggak perlu laporan. Kan kalau di Estonia tuh yang ada cuma approval pajak. Jadi cuma nekan satu tombol doang. Terima atau nggak terima gitu. Jadi sebenarnya pemerintahnya udah tahu semua. Jadi pembayar pajak cuma dikirimin surat, dikirimin link gitu, terus ditanya aja setiap akhir tahun terima nggak terima. Kalau dia nggak terima berarti harus ada proses selanjutnya di sebelah mana di data itu dia nggak terima gitu. Tapi itu tadi. Jadi nah selain teknologi, kalau saya sih percaya bahwa secara teknologi kita nggak kekurangan orang pinter gitu. Tapi yang menurut saya itu kurang sebenarnya adalah keberanian yang nyali
political will untuk kemudian transparansi dan kemudian secara serius membangun ini tadi basic infrastrukturnya tadi dan juga policy-nya. Jadi policy untuk kemudian membuat orang mau berbagi gitu. Karena kita nggak akan pernah. Jadi gini, menurut saya data jelek, data kurang itu nggak apa-apa lah, itu bisa di-solve beramai-ramai. Karena kan kita punya metodologi statistik yang bisa membantu ya. Tapi yang repot itu adalah kalau kemudian nggak ada niat berbagi gitu. Nggak ada niat untuk benar-benar berkonsolidasi gitu. Dan itu yang menurut saya lebih penting dibanding technical sih. Karena begitu itu kita punya gitu, ada political will yang jelas, ada policy yang di-enforce gitu, maka urusan yang dan lain-lain, metodologi dan sebagainya itu bukan saya bilang mudah, tapi relatif jauh lebih mudah untuk di-solve. Artinya prinsip interoperabilitasnya ya yang paling penting gitu, transparansi dan prinsip interoperabilitasnya, jadi bisa dibagi pakaikan gitu ya dengan bukan hanya di kementerian terkait tapi juga antar kementerian gitu ya, jadi sehingga polisinya juga bisa mengikuti banyak stakeholder yang lain gitu dan akhirnya polisinya bisa lebih baik gitu ya. Ini itu ya Mas. Iya, karena menurut saya sih ya walaupun apanya kita nggak parah-parah amat juga, artinya kan udah ada kayak itu tadi inisiatif satu data dan sebagainya, cuma tinggal ya itu tadi mesti dibikin roadmap yang lebih apa ya, lebih komprehensif aja lah gitu. Oke. Ya mungkin dari yang hadir pada kesempatan sore hari ini mau ikut bertanya gitu atau komentar boleh langsung di kolom chat ataupun mau langsung bisa disampaikan ke Mas Imron. Mungkin ada yang ingin bertanya, nanti langsung aja ya, langsung gabung aja. Oke, ini Mas, ada satu hal lagi nih Mas, yang terkait dengan bagaimana data itu penting gitu ya. Kalau tadi kalau bilang kalau misalkan soal misalkan data sensorik gitu ya, itu juga bisa dijadikan satu data bagi pemerintah gitu kan. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan data perlindungan data pribadi itu gimana Mas ya? Baiknya seperti itu. Ya kalau nggak salah ini kan RUU-nya sudah ada draftnya ya. Saya nggak tahu di DPR udah lumayan lama nih ngetemnya kalau udah berapa tahun ya, tahun lebih. Tapi mungkin kalau nggak salah juga di Kominfo lagi rapat-rapat untuk bisa udah bikin akan ada badan yang akan mengurusi ini gitu ya. Sebenarnya sih kalau soal data pribadi itu kan yang paling penting sebenarnya adalah bahwa penggunaan data yang terkait dengan tadi data orang itu dibatasi karena sebenarnya harusnya nggak banyak sih yang benar-benar perlu kita mesti tahu orangnya siapa gitu ya. Kayak misalnya terkait dengan urusan legal mungkin kayak kalau jual beli tanah atau bikin SIM dan sebagainya. Tapi di luar itu kan sebenarnya kebutuhannya sedikit, jadi harusnya bisa dihindari sih untuk kemudian mengolah data sampai ke levelan yang individu banget gitu. Karena kebutuhannya kan nggak begitu, kayak data mobility yang kita butuhkan sebenarnya sekelompok orang ini apa yang terjadi dengan sekelompok orang. Jadi kalau itu kan harusnya bisa dilindungi, tapi memang harus dimulai dari sekarang kesadaran dan saya setuju bahwa emang harus mulainya dengan galak juga kayak di Eropa pakai GDPR ya, di mana 2021 aja kalau nggak salah jumlah dendanya tuh buat pelanggaran sampai 2 billion euro ya. Karena memang harus ada konsekuensi yang jelas gitu kalau ada pelanggaran. Dan sebenarnya yang penting juga sebenarnya harus sosialisasi bahwa nggak penting juga gitu sebenarnya untuk bisa bikin analisa bisnis atau komersial untuk tahu sampai level pribadi gitu. Nah itu yang mungkin itu kan itu cara berpikir yang udah ketinggalan zaman gitu, udah kuno juga. Jadi sebenarnya cara paling aman untuk bisa comply adalah ya jangan nyimpen data pribadi. Dan itu nggak perlu sebenarnya untuk banyak hal itu
hampir nggak perlu kok, sedikit sekali kita sebenarnya perlu gitu. Saya ambil contoh yang paling gampang aja, kita punya aplikasi ini aja deh, jangan kata yang kurang pribadi gimana, misalnya ini apa namanya macoblang lah ya, kan nggak perlu juga saya tahu namanya sebenarnya, nggak perlu juga saya tahu pasti ulang tahunnya kapan, itu nggak perlu. Jadi kan bayangin ya, jadi ngapain saya simpen jadinya nama gitu, terus alamat lengkap atau tanggal lahir gitu kan nggak perlu. Yang perlu tahu kan kira-kira umurnya berapa, ya kan. Sebenarnya nama juga nggak terlalu penting-penting amat juga gitu. Itu, dan apalagi kalau kemudian bisa dilimit bahwa nggak ada orang lain selain dua orang yang kemudian saling mengakses yang bisa melihat karakteristik profilnya, maka kemudian resiko untuk data itu bocor makin kecil gitu. Tinggal kalau misalnya ada foto ya itu aja paling kan yang sifatnya pribadi, karena jadi tinggal bagaimana mikirin dan sekarang ini udah banyak teknologi di mana data itu bisa diolah tanpa harus, kan data itu biasanya dulu supaya aman di encrypt gitu ya. Nah, kemudian pas mau diolah di dekripsi dulu gitu ya. Tapi sekarang kan udah ada teknologi kayak homomorphic encryption gitu, di mana data bisa diolah dalam bentuk yang terkunci gitu, dalam bentuk terencrypt. Jadi lebih aman gitu. Jadi menurut saya tinggal apa namanya, nomor satu yaitu ngikutin teknologi, kedua sebenarnya berpikir dengan baik itu, kita sebenarnya seberapa perlu sih menyimpan data pribadi di masing-masing instansi gitu atau di masing-masing persebaran. Mungkin sebenarnya cukup hanya dukcapil aja yang nyimpan gitu. Yang lain-lain nggak perlu. Betul. Nggak perlu ya. Jadi yang lain-lain nggak perlu juga. Yang lain-lain find random number aja gitu. Random number ke semua orang lain gitu. Jadi sebenarnya yang nyimpen data pribadi akhirnya cuma satu institusi, dukcapil aja. Jadi lebih mudah juga memproteknya kan. Gitu. Yang lain-lain benar-benar random number gitu. Itu. Dan karena yang penting kan sebenarnya itu tadi, dengan teknologi yang ada, bagaimana caranya supaya dan lebih rapi juga, karena nggak setiap orang tiba-tiba masukin lagi nama, alamat gitu, beda-beda jadinya. Di dukcapil isinya apa, di tempat lain isinya apa gitu, jadi terus aja gitu lagi fungsinya kan. Kalau semuanya mengacu pada dukcapil aja kan jadi gampang gitu kalau ada perubahan gitu kan. Iya nggak? Tinggal mekanisme dukcapilnya aja dibenerin, diimprove saben tahun gitu. Biayanya juga lebih murah gitu. Mungkin itu. Jadi satu comply, kedua secepatnya lah DPR mengundangkan itu undang-undang PDP itu, ya kan. Lalu Kominfo-nya juga secepatnya mengenforce gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi sosialisasi juga bahwa ngapain juga nyimpen data pribadi kalau nggak perlu gitu. Nah itu yang pemerintah harus pikirin gimana caranya supaya banyak hal bisa dilakukan tanpa orang perlu nyimpen data pribadi gitu. Iya, banyak kementerian kita mengakses pelayanan menggunakan meminta data pribadi kan, padahal misalkan ada satu data pribadi yang harusnya ya udahlah di dukcapil aja udah selesai gitu kan. Ini di pelayanan yang lain akan dimintain juga, itu kan akan banyak banget data pribadi yang disimpan oleh masing-masing kementerian kan, jadi merepotkan. Iya, dan makin banyak kritikan ya makin beresiko. Ada pertanyaan dari Mbak Adinda, Direktur Eksekutif TII. Mbak Adinda menanyakan bagaimana pemanfaatan open data terkait kebijakan impor pangan menurut Mas Imron. Karena menariknya ketika berhadapan dengan kebijakan swasembada pangan, tantangan supply chain, dan lain-lain. Nah, ini pengalaman dari Mas Imron seperti apa seperti itu? Ya begini ya, apa namanya, nomor satu, inisiatif open data itu saya pikir masih belum efektif gitu. Saya belum, jadi kalau yang dipunyai pemerintah ya, yang dulu diinisiatif sebenarnya secara independen oleh banyak anak-anak muda yang kebetulan bekerja di pemerintah ya pada saat itu ya. Itu agak kurang terupdate gitu, jadi kita juga sulit memanfaatkan. Jadi memang ya udahlah, menurut saya udah benar tuh misalnya di satu data itu ya udah BPS yang dikasih kewenangan, tapi juga harus dikasih
beban KPI juga bahwa dia memang harus benar-benar bisa jadi pusat yang bisa punya kewenangan gitu, tapi juga punya pressure untuk bisa mengumpulkan, mengintegrasi dan mengumpulkan data dari semua pihak ya. Terus kedua juga memberikan solusi, ini bagaimana supaya kita bisa punya kesepakatan terhadap data ini tadi, data pangan ya. Karena kan ini sumber datanya beda-beda soalnya. Ini kan belum pernah di solve secara apa benar-benar duduk satu meja gitu loh. Semua apa namanya semua stakeholdernya oke, kita akan pakai data ini ya sebagai acuan. Apapun lah terserah, pokoknya disepakatin aja bersama gitu. Kemarin udah bagus tuh, kemarin akhirnya Menteri Pertanian setelah bertahun-tahun beda itu kan kemarin bilang oke saya ikut BPS, itu udah sebuah langkah. Kita belum ngomong ini benar salah dulu ya, pokoknya paling nggak semua orang sepakat terhadap melihatnya dari satu data. Karena dari situ baru kita bisa scrutinize. Kalau memang data itu ternyata kita nggak sepakat, ya kita omongin. Ya kalau nggak sepakat misalnya sumber datanya dari RDKK gitu, atau dari laporan Poktan gitu, atau dari apa, misalnya mau pakai satelitnya mana ya disepakatin aja. Terus metodologinya begini ya, supaya kita bisa tahu nih lahan produktif ada berapa. Karena kalau enggak, sulit kita bikin keputusan berdasarkan data yang simpang siur gitu. Dan kita nggak tahu gitu. Bukan berarti data tiap orang salah ya, cuman ini kan definisinya bisa beda-beda gitu. Kalau kita nggak tahu juga detail metadatanya seperti apa, atau ini sumbernya dari mana ya, gitu. Karena gini, supply chain di dalam pertanian itu bukan sesuatu yang simple dan bisa disimplifikasi. Ada banyak faktor gitu kan. Eh, Bisa jadi misalnya kita kemudian perlu impor bukan karena produksinya nggak ada gitu, tapi kemudian karena itu tadi ada yang nimbun, ada yang segala macam gitu kan beda lagi ya masalahnya gitu. Terus habis itu apa namanya kita juga mesti mikirin dari satu sisi kesejahteraan petani gitu kan. Jadi bukan cuma harga murah aja dari konsumen, tapi terus yang dikejar murah di konsumen mulu, tapi petaninya nggak sejahtera. Jadi saya mengingatkan bahwa ada banyak hal gitu yang nggak selalu bisa disimplifikasi. Tapi kita nggak akan maju-maju gitu kalau misalnya kita nggak pernah duduk dan bersepakat. Menurut saya itu sih yang harus dilakukan gitu. Karena kalau kita bisa duduk dan bersepakat, lalu kemudian tadi sama-sama bersepakat juga untuk saling sharing ya, dan memikirkan solusinya, baru itu bisa ketemu sih. Karena solusi teknisnya semua udah ada, nggak ada yang nggak ada. Jadi apa namanya itu bukan masalah kalau menurut saya. Tapi ya itu tadi keinginan untuk duduk bersama dan instead of saling salah-salahan, tapi mencari solusi bareng itu. Itu yang harus dilakukan ya. Tuh. Oke, oke. Oke. Eh, itu Mbak Dinda tadi dari Mas Imron sampaikan. Mungkin kawan-kawan lain yang masih ingin bertanya, jika ada yang bertanya mau langsung bergabung bisa di live Instagram ini ataupun juga bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, tapi menarik sih, memang ada beberapa hal yang tadi Mas Imran sampaikan, ini tidak semuanya ujung-ujungnya di persoalan infrastruktur ya, bukan hanya infrastruktur, tapi yang paling dasar adalah pertama adalah political will dan juga ya tadi ya kayak political will itu kan apa ya upaya dan juga upaya bersama lah itu intinya bagaimana melihat data ini dari bagaimana melihat data sampai bagaimana data ini bisa berguna gitu ya untuk membuat kebijakan yang lebih baik gitu. Nah, jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa ini ya closing statement kali ya. Ya, closing statement dari Imran ya, atas sharing kita nih. Ya kalau saya sih tentunya berharap bahwa ya apa namanya bahwa makin kesini makin banyak orang gitu ya, tidak hanya di pemerintahan tapi juga saya pikir edukasi dan literasi terhadap masyarakat terhadap data itu penting gitu, sehingga pengambilan keputusan itu berdasarkan sesuatu yang lebih objektif gitu. Tapi yang juga penting sebenarnya edukasi ke masyarakat sih, bagaimana menyikapi
data ini supaya mereka juga nggak gampang diprovokasi atau gampang apa namanya dibelokkan gitu. Eh, Kalau saya itu sih, dan yang penting juga sebenarnya ini harus dikeroyok sih, sama kayak di Estonia gitu. Pemerintahnya nggak sendirian gitu. Artinya kenapa mereka bisa melakukan itu karena itu ada banyak sekali kontribusi juga dari pihak swasta, pihak civil society gitu. Jadi ini pekerjaan yang harus dikeroyok bareng gitu. Eh, Bekerja sama bersama-sama, kita nggak bisa cuman marah-marah ke pemerintah aja, tapi sambil jalan ya kita juga harus pelan-pelan di lingkungan yang kecil aja dulu lah gitu. Kemudian untuk Mm-mm. mulai mengumpulkan data gitu, mulai mengaudit datanya supaya benar, dan kemudian men-share itu ke orang lain juga supaya kemudian bukan apa-apa karena apa, menurut saya ada yang salah dengan pernyataan bahwa data is the new oil gitu kan. Kalau itu kesannya kan jadi komoditi banget gitu ya. Padahal enggak ya. Bahaya banget kalau data itu ditreat sebagai oil karena kita perlu semua dia harus ditreat sebagai oksigen kali. Harusnya dia Mm. dia free gitu ya. Dia free untuk bisa Mm. dimanfaatkan semua orang karena kita butuh melihat dari sudut pandang yang sama. Kalau data itu dikekepin dan dihargain gitu, itu jadi kontraproduktif untuk jangka panjangnya sih. Karena itu against the principle of transparency. Halo Mas, halo. Ya, itu barangkali dari saya, Mas. Oke. Oke, Mas Imran, kami senang sekali ya bisa sharing ya, mendapatkan sharing dari Mas Imran. Banyak hal yang kami dapatkan dan juga mungkin juga yang ikut di live IG series ini juga dapat manfaat juga bagaimana melihat data ya. Iya, sederhana data dulu deh, dilihatnya mau seperti apa gitu ya. Sebelum kita big data ya. Nah, memang ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi juga tadi catatan terakhir dari Mas Imron, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga seluruh stakeholder yang lain itu, apakah dari kayak TI ini, lembaga think tank gitu ya, atau juga apa organisasi-organisasi yang itu juga concern terhadap data itu sendiri juga. Bagaimana juga membantu pemerintah eh, mendorong menyiapkan kebijakan yang lebih baik berbasis data yang baik juga seperti itu datanya gitu. Nah, eh, terima kasih sekali lagi Mas Imran atas kesediaannya berbagi dengan kami di Indonesian Institute dalam acara Policy Talk yang kami lakukan sebulan sekali. Eh, Kami juga ada acara The Inisiatif di live IG series. Itu akan berlangsung pada tanggal 14 April nanti. Nah, untuk kali ini kami sudahi dulu pada siang sampai sore hari ini. Kembali terima kasih banyak Mas Imron, sehat selalu. Terima kasih juga pada eh, kawan-kawan yang juga ikut menonton pada kesempatan siang hari ini, siang sampai sore hari ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih juga, teman-teman.